Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, saya Eni Suryani, guru kelas di MI Thorikotus Salam, Desa Sumosari, Kecamatan Kalitengah, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Saya juga mahasiswa PPG Transformasi Dalgab 2025 batch 1 di LPTK UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dengan NIM 24811211101. Di sini saya akan praktek uji kinerja pembelajaran materi komposisi dan dekomposisi bangun datar matematika kelas 4 dengan model pembelajaran PJBL Project Based Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Yes. Semangat pagi. Pagi. Yes. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu lagi ya setelah minggu lalu kita bertemu. Sebelum kita mulai kegiatan ini, kita berdoa dulu ya. Ketua kelas silakan maju ke depan memimpin doa. Berdoa mulai kan? Ayo teman-teman mari kita berdoa. Ayo. Teman-teman marilah kita berdoa. Doa mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Rizky, silakan duduk kembali. Anak-anak, hari ini apakah masuk semua atau ada yang tidak masuk? Alhamdulillah masuk semua, yang sakit sudah sembuh. Selanjutnya untuk menunjukkan rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu nasional dulu ya, lagu Indonesia ya. Silakan untuk yang bertugas dirjen maju ke depan, siapa yang mau? Ayo. Anak-anak dimohon berdiri. Tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia ya. Anak-anak sekalian, kemarin kita sudah belajar tentang apa? Tentang bangun datar. Masih ingat bangun datar macam-macamnya apa saja? Namanya persegi, ada persegi panjang. Ya. Kali ini kita akan belajar tentang komposisi dan dekomposisi dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi bangun datar penyusun dari hasil dekomposisi suatu bentuk secara logis. Yang kedua, menyusun beberapa bangun datar menjadi bangunan baru yang bermakna. Saya mau tanya, apakah anak-anak pernah nggak melihat suatu gambar suatu bangun yang terdiri atas beberapa macam bangun datar? Yo. Contohnya apa? Rumah, ya punya rumah. Nah, ini gambar apa? Rumah. Bagaimana bentuknya rumah ini? Bagaimana bentuknya?
Persegi juga. Kalau ini hijau bentuknya persegi. Kalau yang merah persegi panjang. Kalau ini trapesium. Dan ini trapesium sikus. Lupa. Ini menjadi sebuah rumah karena disusun atas berbagai macam bentuk. Kalau begini saja menjadi rumah apa tidak? Nah, jadi bangun datar itu bisa digabung menjadi bentuk yang baru. Sekarang silakan lihat video. Komposisi kamu coba. Matematika kelas 4 membaca ini. Konsep dasar komposisi memulai bangun datar. Komposisi menyusun apa? Ayo kita mulai. 1. Memulai bangun datar. Arti komposisi. Ambil bangun datar 3 ini. Untuk apa yang bisa kamu lihat? Ya bisa dicapai itu. Atau tidak? Berikut contoh segitiga yang dapat bentuk. Ada dua segitiga. Selain segitiga, untuk apa lagi yang bisa kamu lihat? Kita juga bisa melihat bentuk persegi panjang. Kamu dapat disebut tidak kita boleh menjadi dua bentuk sekian. Sudah menjadi dua segitiga dan satu persegi panjang. Atau menjadi dua segitiga dan dua persegi. Mari kita lihat. Bagaimana kamu dapat segi lima itu dalam segitiga dan segi lima? Sehingga dapat satu segitiga dan segitiga persegi. Apa? Tiga segitiga dan satu persegi. Dua. Menyusun bangun datar antara komposisi. Sebaliknya kedua kita dapat menyusun bangun datar menjadi sebuah bangun datar. Untuk apa bangun datar kita susun dari dua segitiga lima ini? Layangan atau belak tepat. Layangan atau belak tepat. Belak tepat. Kalau layang-layang bawahnya yang panjang. Ya. Yo. Apa? Bebek. Yo, yang pertama. Betul. Betul. Nah, ini contoh-contoh bentuk bangun datar. Nah, seperti macam-macam itu ya. Nah, setelah tadi mendengarkan materinya, sekarang saatnya latihan kelompok. Tapi sebelum ke latihan kelompok, apakah ada yang ditanyakan? Pak, seorang arsitek menang tender untuk membuat bangunan atau tugu desa yang menghabiskan uang 250 juta rupiah. Bantulah arsitek tersebut untuk membuat desain gambarnya. Kita tinggal di mana? Desa kita namanya apa? Somosai. Misalnya Pak Kades menyuruh seorang arsitek membuatkan tugu desa Somosai dengan uang sekian, maka apa yang dibentuk? Tadi Mas Rizky tanya, tapi apa itu tugu? Ada yang paham tugu apa? Ada yang paham? Bentar, saya tunjukkan tugu. Apa itu tugu? Nah, ini adalah contoh tugu. Ada yang tahu ini Pak, tugu mana? Siapa yang pernah ke Surabaya? Ketemu ini atau tidak? Nah, lalu ini di mana? Jogja. Kalau ini namanya apa ini? Nah, ini adalah tugu. Tugu adalah bangunan ikon suatu desa. Apakah sudah ada pandangan anak-anak semua bagaimana jadinya tugu desa Somosai? Biasanya ikon suatu atau tugu adalah mencerminkan keadaan di desa itu. Nanti ada tugas kelompok. Selain tugu tadi, gimana Mas Rizky, sudah paham atau belum? Ya, ada pertanyaannya lagi yang lain? Ada, berarti sudah paham ya. Berarti kita disuruh buat apa? Tugu dengan apa?
menggunakan bangun. Nah, di sini Bu Guru sudah menyiapkan macam-macam bangun data, ada segitiga, segi empat, jajaran genjang, trapesium dan lain sebagainya. Saya minta satu. Oh ya, kita bentuk dulu kelompoknya ya. Ya. Ada berapa anak di sini? 13 ganti satu, nggak apa-apa ya, yang satu lebih. Kita buat 3 kelompok ya. Pas ya ini ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 3 5 anak, nggak apa-apa. Saya bagi LKPD-nya 3, masing-masing kelompok mendapatkan 1 LKPD. Nanti setelah dapat ini dibaca tujuan pembelajarannya apa, petunjuk peserta didik bagaimana cara mengerjakan ini dibaca, lalu perintahnya apa dibaca, setelah itu dikerjakan bersama-sama dengan apa, secara berkelompok ya. Guys, bekerja semua ya. Sudah ditunjuk 1 perwakilan kelompok maju ke depan, ambil LKPD-nya. Ayo siapa tunjuk kelompok. Oh, yang ini ketua kelompoknya ya. Ya, setelah ini nanti dibawa ke kelompoknya masing-masing, lalu dikerjakan ya. Kita diskusi bersama. Ayo, sila. Dan satu gelas, ayo diambili masing-masing ini. Iya, nggak apa-apa, boleh. Ayo langsung dikerjakan. Ada waktu 15 menit. Ya, nggak apa-apa. Ini enggak. Mana? Ini nggak cukup di sini. Kalau nggak cukup di belakangnya sininya, nggak apa-apa. Ya, ayo dibentuk. Membentuk. Ini rencananya mau buat apa? Buat Bahu, oke. Apa? Ya, di sini ditempelkan di sini. Kalau tidak muat bisa di belakangnya ya. Oke, ayo kerja kelompok. Ayo disiapkan. Nih, gimana? Boleh buat apapun boleh. Didiskusikan. Ayo duduk yang manis, yang enak. Ayo. Pak, untuk HP bayang lapung Pak. Ayo. Buat mana? Digambar di sini. Kalau tidak muat bisa dibaliknya ya. Ayo lanjut. Sebisanya ayo. Jadi diimajinasikan bagaimana bentuknya. Di ikon desanya diletakkan di depan desa sampean. Ayo. Desa, yo desa Klaten boleh selesaikan jadi satu. Ayo. Disusun, ayo. Ada yang nyusun, ayo. Ada yang menulis, siapa alat tulisnya untuk mengisi ini nanti. Setelah disusun, lalu diisi bagaimana. Lemnya ikut dikerjakan dulu ya. Kita presentasi. Saatnya aja presentasi. Besok lagi ya. Kelompok siapakah yang sudah siap untuk presentasi? Oke, kelompok 2 kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok ada apa? Dengarkan temannya, dihargai temannya yang sedang diskusi presentasi. Ya, Tugu Desa Somosai. Nah, bisa dijelaskan Mbak nama tugunya apa? Dilihatkan gini. Nah, namanya Tugu Desa Somosai. Ya, namanya apa? Tugu Perahu. Lalu saya buat dari bangun datanya apa saja. Halo, ada apa ini?
segitiga. Nah, kelompok lain disiapkan pertanyaannya. Apalagi ada persegi panjang, ada trapesium. Mana yang trapesiumnya yang mana? Banyak. Mana tunjukkan? Tunjukkan temannya ya, nggak tak kelihatan. Tunjukkan temannya. Tuh, yang persegi panjang yang mana? Nih, lalu ada yang persegi. Ada yang atas itu apa bentuk L-nya itu? Trapesium, Bang. Yang itu trapesium sama kaki ya. Nah, tambah kaki ya. Mengapa membuat tubuh itu? Mengapa membuat tubuh itu? Karena di dosa Somosai banyak perahu. Mas Rizky, katanya di desa Somosai itu karena banyak perahu, makanya tugu desanya dibentuk seperti model perahu. Bisa diterima jawabannya? Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan. Kenapa buat seperti itu? Ayo. Ayo, agak bentuk. Lambang apa? Itu namanya tugu apa? Namanya dikasih nama. Kapal laut. Kenapa kalau dikasih nama kapal laut? Tugu kapal. Alasannya kenapa? Silakan, mau tanya apa? Bangun datai apa saja yang menyusun bangunan sampean? Itu bangun datai apa saja itu disebutkan, dijelaskan. Ini namanya bangun apa? Bangun apa? Ya. Apa? Trapesium ya. Lalu persegi panjang, terus persegi panjang. Nah, terus trapesium juga, terus persegi panjang dan trapesium. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi pembuat tugu desa Somosai. Bagaimana bentuknya? 1, 2, 3. Jeng jeng. Wow. Itu bentuk apa itu? Bentar, dijawab kelompoknya dulu. Bapak, nama tugunya apa? Tugu udang. Tak sangka no kuda. Udang ya? Ya, alasannya dibuat kenapa? Oh, cuma saya tidak kenal dengan udang. Ya. Taman punya sawah udangnya banyak lah. Nah, kalau teh susun dari apa saja itu? Bangun lanjut. Panjang. Segitiga. Ayo. Kan kejang. Tuh, bentuk apa itu? Ya, disusun-susun ini. Bentuk apa? Disusun. Pak, ini namanya tugu udang. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Ininya saya, LKPD-nya saya tahu. Susah apa tidak? Dijawab tidak. Kenapa kok bisa tidak susah? Padahal kan sangat rumit sekali ya. Ya, kenapa tidak susah? Kita bersama-sama. Ada lagi. Sudah jawabannya sudah puas, Mas? Nah, kalian mengerjakan kelompok. Saatnya kita LKPD mandiri. Silakan dibuka HP-nya. Kita mengerjakan kuisis tentang komposisi ya. Di HP-nya masing-masing dibuka, masuk ke grup kita, klik link kuisis.
Iya. Entah, tak lihat Sudah, hasilnya sudah saya dapatkan. Berarti Mas kebanyakan sudah menjangkau KKM-nya ya. Nah, kalau sudah selesai silakan HP-nya dimatikan, disimpan lagi untuk besok lagi. Nah, anak-anak, kegiatan kita hari ini sudah cukup di sini ya. Tapi sebelumnya kita tadi sudah melakukan penyusunan atau komposisi suatu bangun data ya. Saya mau tahu dulu jawaban dari semuanya. Dari ketiga ini, manakah yang paling bagus menurut Anda? Kelompok mana? Kelompok dulu. Jadi kesimpulan kita hari ini adalah Saya Bu. ya. 1. Dekomposisi adalah mengurai satu bangun datar menjadi bermacam-macam bangun datar. 2. Komposisi adalah menyusun bermacam-macam bangun datar menjadi satu bangun datar utuh. 3. Matematika bisa diterapkan dalam kehidupan kita. Betul anak-anak? Betul. Tepuk tangan buat Mas. Dari materi tadi saya mau tanya, apakah kalian menyukai kegiatan proyek hari ini? Angkat tangan yang suka. Paling tinggi. Nah, yang tidak suka angkat tangan. Kamu suka angkat tangan, tidak suka angkat tangan. Suka atau tidak? Nah ya, lanjut. Apakah proyek ini membantu kalian memahami bahwa matematika bisa digunakan dalam kehidupan nyata? Iya, angkat tangan. Berarti semua sudah paham ya. Berarti bangun data bisa digunakan seperti sama GW iku nih rangkai benda-benda. Apakah kalian sudah bersikap jujur, tanggung jawab dan menghargai pendapat teman tadi? Belum, masih ada yang belum ya, ada yang belum jujur. Ngaku dia ternyata belum jujur untuk menilai ya. Apa besok lagi harus jujur, nggak boleh karena buka milikku atau milikmu bukan, tapi mana yang bagus itu yang dinilai. Itu menunjukkan bahwa sampean semua berarti sudah bermental KB karakter, jujur, tanggung jawab dan lain sebagainya itu. Dan selanjutnya nanti di rumah bisa dilihat bangun-bangun di rumah seperti apa yang misalnya apa bangun apa kamarku berbentuk apa ya, segi 5 atau segi 3 atau segi 4 bisa dilihat lagi ya di rumah ya. Sebelum kita tutup kegiatan kita kali ini, kita berdoa dulu. Mudah-mudahan duduk manis dulu, duduk manis. Mudah-mudahan kegiatan kita tadi bermanfaat, ilmu yang kita dapatkan bermanfaat di dunia dan akhirat, serta kita dijadikan anak yang soleh dan solihah. Berdoa dengan bacaan surat Al-Fatihah. Mulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang. Tutup mas, sebelah tutup mas, tutup.